hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa orang sombong itu dianggap berdosa besar? Kalau kita tuh pernah merasa bahwa kita ini lebih hebat dari orang, kita merasa diri kita lebih mulia dari orang, ini dosa besar, lebih besar daripada dosa minum arak, lebih besar dosanya daripada dosanya zina. Kita menganggap orang berzina, orang minum arak itu jahat benar. Orang yang pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, ini lebih jahat daripada penzina. Kenapa? Karena maksiat dia ini maksiat mencontoh Allah Ta'ala. Sombong itu Allah Ta'ala, dia contoh. Kalau zina itu sifat binatang, dia contoh sifat binatang, masih inting. Kalau zina itu merebut sifat binatang, kalau sombong merebut sifat Tuhan, mana besar? Besar merebut sifat Tuhan. Nah, jadi perasaan kita merasa diri kita ini hebat, merasa diri kita ini mulia daripada orang lain, ini dosa besar yang kita wajib tobat kepada Allah dari yang demikian itu. Jadi minta ampun bujur lawan Tuhan kita. Kita pernah merasa lebih hebat dari pembantu kita, merasa lebih hebat dari susuruhan kita, merasa lebih mulia daripada orang bawahan kita. Itu dosa besar yang kita wajib tobat kepadanya. Dan Rasulullah menyatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang mati dalam hatinya ada seberat zarah sifat kesombongan. Kita ada pernah sombong, ada tobat kepada Allah, mati kita tidak akan masuk surga sebelum dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azabnya terlebih dahulu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ujar para ulama, sombong ini induknya macam-macam dosa. Orang yang sombong itu la yaqdiru ala tarkil ghadab. Orang yang sombong itu kada kuasa meninggalkan marah. Orang yang sombong itu kada kuasa meninggalkan marah, karena dia merasa besar, dia merasa mulia. Ini mudah marah, sulit untuk meninggalkan marah. Semacam ujar para ulama lagi mengatakan, al-mutakabbir la yaqdiru ala tarkil hasad. Orang yang sombong itu kada kuasa meninggalkan dengki. Kada kuasa. Orang yang sombong kada kuasa meninggalkan dengki. Kita ini merasa hebat, merasa lebih mulia. Tahu-tahu ada orang lain yang lebih dihormati orang pada kita. Tahu-tahu ada orang lain yang lebih dimuliakan orang pada kita, pasti dengki kepada orang itu, karena dia merasa lebih mulia. Jadi sombong ini kalau kita pelihara dalam diri kita, banyak maksiat lain yang umpat di situ. Nah, makanya wajib kita belajar dan kita nyatakan dalam diri kita, kalau aku merasa lebih hebat daripada orang lain, aku lebih jahat dari penzina, aku lebih jahat daripada peminum arak, aku lebih jahat daripada penjudi, aku lebih jahat daripada orang yang makan haram. Mereka itu orang yang merebut sifat binatang, sedangkan aku merebut sifatnya Allah. Jadi tobat kita kepada Allah daripada sifat kesombongan yang pernah kita lakukan, yang pernah ada dalam diri kita. Astagfirullah, minta ampun ya Allah, hamba-Mu ini pernah bersifat sombong ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi yang ke-17 daripada dosa besar itu al-kibru adalah kesombongan.
Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang sombong. Lebih benci lagi Allah kalau yang sombong ini orang miskin. Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Allah benci kepada orang sombong. Tetapi Allah sangat-sangat benci lagi kalau yang sombong ini orangnya miskin. Orang kaya sombong ala kulli halnya sugih. Amun ini miskin apa disombong akan? Allah Ta'ala sangat benci dengan sifat kikir. Tapi Allah sangat benci lagi kalau yang kikir ini orang kaya. Orang miskin kikir ala kulli halnya tidak ada berduit juga. Itu pun kada disukai Tuhan. Apalagi yang kikir ini orang kaya, makin kada disukai oleh Tuhan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga, ahadun, seseorang, fi qalbihi, dalam hatinya, misqalu zarratin min kibrin, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Jadi jangan sampai tak bawa mati. Kalau kita pernah sombong, jangan sampai tak bawa mati, mesti tobat. Karena kalau kita mati, kita kada kalau masuk surga bigairi hisab, kada kawa, mesti dihukum oleh Allah. Kada kalau masuk surga bigairi hisab, mun ada kesombongan ini, kita bawa mati. Nah, jadi tobat kita kepada Allah. Pagi sore kita tobat kepada Allah dari sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Kita pernah merasa lebih mulia dari bini kita. Kita pernah lebih mulia, merasa lebih mulia dari pembantu kita, lebih utama dari siapa. Nah, itu sombong. Yang bujur-bujur lebih utama, yang bujur-bujur lebih mulia itu ialah orang yang takwa kepada Allah. Sedangkan yang takwa ini kadang tahunya siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-18 di antara dosa-dosa besar, syahadatuz zur, penyaksian palsu. Penyaksian palsu artinya bersaksi tapi kada sesuai dengan apa yang dia lihat, yang apa dia dengar. Wani bersaksi itu dianggap penyaksian palsu. Firman Allah Ta'ala, wajtanibu qaulaz zur, artinya jauhilah perkataan persaksian palsu. Karena saksi ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam agama kita. Ada gampang-gampang yang namanya saksi. Kalau kita mendakwa apapun dengan mengadakan dua saksi, itu kita menang menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, misalnya kawan bersepeda motor, kita singgah, ujar kita, sepeda motor yang pakai ini sepeda motor kok, mengaku, aku ada saksi dua, ya, si A, si B saksi. Ujar A lawan B, bujur, kami bersaksi sepeda motor ini adalah ampunnya. Nah, maka sepeda motor itu mesti diserahkan kepadanya. Itu hukum Islam. Perkara saksi ini palsu itu di akhirat kena urusannya. Tapi secara hukum Islam dunia, sepeda motor mesti diserahkan kepada orang ini. Nah, ini kekuatan dua saksi ini luar biasa. Makanya Allah mengancam orang yang saksi palsu itu masuk neraka.
apa aja dengan dua saksi ini menang kita. Orang bawa bini orang juga ditangkap. Ini biniku, aku nikah lawan bini semalam. Ini saksinya ada nah berdua. Bujur aja saksi itu bininya. Kita ambil kawan bini itu. Secara hukum Islam dunia, pengadilan wajib membenarkan kita karena kita ada saksi dua. Nah, ini kekuatan saksi. Makanya saksi ini kalau mau jahat, banyak kejahatan terjadi. Makanya Allah mengancam, awas jangan sampai ada saksi-saksi palsu. Kenapa orang-orang yang jadi DPR, orang jadi pembakal, orang jadi bupati itu bisa menang? Mungkin ada saksi palsu yang bersaksi. Nang musuhnya ini menang, tapi kada kuat saksi bisa kalah. Nang kalah cuma saksinya palsu, medahkan suaranya sekian, bisa menang. Nang menang jadi kada duduk, nang kalah jadi duduk karena dua saksi palsu. Nah makanya tadi disebut wajtanibu qaulaz zur. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Artinya ujar Nabi kita, tidak berkisar kaki saksi palsu sehingga pastilah baginya neraka. Saksi palsu pasti neraka. Siapa yang sebagai saksi pemilu, sebagai saksi pemilihan pembakal, bujur-bujur melihat bila memang ini ya ini orangnya, merubah suara orang masuk neraka. Ini mengatakan Rasulullah, saksi palsu itu menjadikan hak ini pindah ke sini. Musuhnya ini yang menang karena saksi palsu jadi kalah. Barang nih musuhnya ampun kita karena ada saksi palsu pindah ke tangan orang. Nah, jadi jar Nabi kita, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar. Nah, jadi orang-orang yang pernah melakukan saksi palsu itu wajib dia segera tobat kepada Allah. Dan tobatnya kada cukup hanya dengan Allah, minta maaf, minta halal kepada siapa yang pernah dirugikannya dengan penyaksian palsu itu. Nah, kalau ada macam itu kada biris urusan dia di akhirat, akan dituntut oleh siapa-siapa yang dirugikannya oleh karena penyaksian palsu.